Waktu berjalan silih berganti. Ada yang hilang dan ada yang pergi. Yang muda tumbuh dan menua. Yang tua sendiri dan mati. Di tengah kemajuan teknologi masa kini, ada satu topik yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kaum rentan dan terlantar. Sebab kalau kita menua dan lanjut usia, kemana dan sama siapa kita akan diurus? Apalagi kalau kita penyandang disabilitas. Bisa saja terabaikan, menangis sendiri sambil mengutuk keadaan. Tapi selalu ada harapan di setiap ujian. Selalu ada cahaya di ujung lorong gelap. Lalu kita mengenal istilah caregiver. Orang-orang yang melatih diri untuk merawat kaum rentan dan terlantar. Mari kita bahas di podcast Tripod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tripod, berdaya, beradab, bermanfaat. Kita ketemu lagi di channel Tripod. Kita akan mendiskusikan banyak hal. Salah satunya adalah berkaitan dengan dunia keperawatan. Spesifik dalam hal ini kita akan membahas tentang caregiver. Apa itu caregiver? Nanti kan kita bahas bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Deddy Sarkani. Host kita pada dialog pada hari ini. Dan ini adalah momentum perdana saya menjadi host di channel Tripod. Oke. Tapi sebelum itu, saya jelaskan dulu secara umum. Caregiver itu adalah jasa profesional memberikan dukungan, pelayanan, dan perawatan bagi kaum yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental. Nah, dan kita sudah mengundang nih salah satu narasumber yang memiliki kapasitas untuk membicarakan apa itu tentang caregiver. Ibu Debbie Cynthia. Iya. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami. Dan ini teman-teman, beliau adalah Kepala Jurusan Keperawatan di SMK Kesehatan Kaltara. Ya betul ya Bu ya? Betul. Ya, terima kasih Bu sudah hadir mau berdiskusi dengan kami. Kami juga terima kasih sudah mengundang ya Pak ya. Iya, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tadi Bu saya sudah spill sedikit nih apa itu caregiver ya. Itu gimana Bu? Benar apa salah atau gimana tuh caregiver itu Bu? Iya, jadi sebenarnya caregiver ini diperuntukkan untuk pendampingan. Ya, jadi seseorang itu sebenarnya bisa menjadi caregiver, Pak. Jadi kalau bisa dispesifikasi, bahkan seorang anak di rumah juga sebagai caregiver untuk orang tuanya. Nah, itu yang informal. Tapi kalau yang formal itu adalah dia di bawah satu instansi yang menaungi dia dan dia dilatih sesuai dengan kompetensi. Dan memang caregiver itu sekarang memiliki kompetensi yang sekolah-sekolah pun di SMK Kesehatan itu menuju ke sana begitu. Jadi memang ada kompetensi yang dilatih untuk mereka menjadi seorang caregiver yang khususnya ada pendampingan orang sakit dan juga pendamping lansia karena memang permintaan di dunia sekarang itu baik di Indonesia apalagi di Kalimantan Utara ini sebenarnya permintaan untuk caregiver itu juga banyak. Cuman memang si caregivernya sendiri yang masih kurang karena mungkin ya itu tadi terbukanya apa sih itu caregiver karena kan setahunya anak-anak ini kan kalau misalnya diberitahu caregiver itu Bu perawat lansia. Nah sampai di situ doang dia nggak tahu kompetensinya apa dan lain sebagainya. Kalau bisa dibilang sih caregiver ini ya itu tadi mendampingi lansia, lansia sehat juga bisa, lansia sakit. Nah, jadi kan harus ada kompetensi-kompetensi yang dia miliki untuk melakukan caregiver itu sendiri. Termasuk kaum disabilitas Bu ya? Betul, kaum disabilitas. Dia boleh orang sakit. Nah, itu tadi orang sakit itu kan bisa masuk dari kaum disabilitas yang membutuh bantuan orang lain untuk dia hidup gitu, untuk personal hygiene, makan. Nah, itu sih Pak sejauh ini terkait caregiver. Tadi Ibu sudah jelasin Bu ya, kalau secara informal siapa aja bisa menjadi caregiver, termasuk anak yang di rumah merawat orang tua. Tapi kalau secara formal kita kenal caregiver itu kan berkaitan dengan dunia keperawatan Bu ya, para perawat ya begitu ya. Kalau perawat itu sendiri Bu atau lulusan perawat itu sudah dibekali nggak dengan kemampuan caregiver itu atau harus ada pelatihan lagi? Oke, kalau dia sudah profesinya seorang perawat, sudah memiliki kemampuan karena memang di keperawatan itu ada yang namanya perawat geriatrik. Ya, jadi memang itu khusus untuk
merawat para lansia. Sehingga mereka memang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan itu. Nah, namun sejauh ini para perawat itu dia konsennya ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan di rumah sakit, puskesmas. Memang belum, mungkin ada beberapa perawat yang melakukan home care. Cuman memang banyak permintaan kami itu malah justru caregiver itu yang orang yang dibekali, dilatih untuk menjadi seorang caregiver kayak gitu. Dan juga beda nanti konsennya kalau dia perawat lansia dengan seorang caregiver gitu. Kompetensinya juga jauh berbeda. Jadi kalau kayak caregiver ini dia itu tadi memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, terus membantu lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terus mandi. Nah itu terus personal hygiene itu memandikan pasien, lalu mencuci rambut, menggosok gigi, terus jadi memotong kuku. Pokoknya kebersihan tubuhnya itu kita yang layani. Termasuk mungkin memastikan konsumsi obat-obatan misalnya ada ya Bu ya. Jadi kayak misalnya di bawahnya caregiver ini juga pasti ada perawat profesional yang menaungi mereka. Jadi memang kalau memang di tempat saya misalnya seperti itu, nah nanti saya yang akan mendampingi para caregiver ini agar misalnya kalau untuk mereka kompetensinya juga hanya untuk dampingi pemberian obat. Jadi misalnya apa obat yang diinstruksikan oleh dokter itu kepada lansia ini, nah itu nanti yang mereka ingatkan. Jadi misalnya dia paham lah ilmu keobatan itu juga dia harus paham. Begitu. Artinya perawat ini secara basic sebenarnya sudah ada kemampuan caregiver, tapi walaupun itu tetap kadang harus diberikan pelatihan lagi Bu ya, secara spesifik ya. Kita ingin tahu nih Bu, caregiver ini secara spesifik mencakup apa aja sih Bu di dalam memberikan perawatannya tadi atau pelayanan terhadap lansia atau kaum disabilitas itu Bu? Oke, jadi kalau caregiver ini kalau untuk kompetensi ya berarti ya berbicara kompetensi itu tadi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemberian makan, terus juga sebenarnya seorang caregiver itu juga harus dibekali terkait ilmu komunikasi yang baik, etika, lalu juga bagaimana cara dia bisa emosional gitu, emosional apalagi kalau pada usia-usia lansia itu emosionalnya sangat rentan ya, sehingga kita sebagai caregiver ini kalau dibilang pekerjaan panggilan hati, ya jadi memang harus lebih banyak sabar, empati kepada ya itu tadi para lansia tadi. Jadi memang kebutuhan sehari-hari itu juga tidak hanya tadi ya personal hygiene, ada BAK, buang air kecil, buang air besar. Nah itu kan keilmuannya harus diketahui dulu, harus dilatih dulu. Karena BAK ini ada yang di tempat tidur, ada yang bantu dia untuk ke kamar mandi, tidak semerta-merta dibawa aja ayo jalan gitu, tidak, tapi ada tekniknya. Nah kalau dia melakukan pelatihan caregiver, nah itu semua diajarkan, dilatih oleh memang gurunya di situ gitu. Kompetensinya sih seputarannya itu tadi pemenuhan, sama tadi yang disinggung terkait pemberian obat. Nah itu juga salah satu perawatan luka. Nah kan memang lansia ini kadang rentan ya, kadang kalaupun nanti si misalnya nggak boleh ya mbah atau nek misalnya main gunting, tapi kan kadang lansia ini kadang motong kuku aja kadang masih pakai gunting, kalau dilihat ya kalau kebiasaan ditarakan lah biasa kan itu rentan ya, karena kadang kan lansia tuh sudah tremor, sudah gemeter gitu kan, jadi kalau dia gunting luka. Nah itu sudah ada basic juga untuk perawatan luka. Kalau orang biasa kan enggak apa-apa itu langsung aja ditutup, langsung ini ya. Padahal kan sebenarnya basicnya harus dibersihkan dulu. Nah itu adalah ilmu-ilmu yang diberikan kepada caregiver ini terkait perawatan luka yang sederhana itu tadi, begitu. Termasuk juga mungkin kalau misalnya lansia ini menjalani perawatan pemulihan kesehatan Bu ya? Iya. Kalau bisa dibilang caregiver ini juga dia dibekali dengan sertifikat memang. Jadi ketika dia dilatih, dia akan ada ujian sertifikat dari BNSP. Jadi memang standarnya sudah nasional, sudah diakui di seluruh Indonesia. Kalau memang dia mengikuti pelatihan yang nantinya dia akan diuji sertifikasi yang BNSP punya, standar nasional. Oke, sudah tersertifikat nih guys. Iya. Caregiver ini sendiri Bu, secara tidak langsung bisa kita bilang menjadi salah satu jawaban juga bagi membuka lapangan kerja bagi lulusan para perawat ini Bu ya. Karena kan melihat lapangan kerja bagi perawat juga kadang tidak sebanding ya dengan lulusan itu sendiri ya. Iya Bu ya. Iya, jadi kalau misalnya dia
kan kalau dalam bidang keperawatan ini Pak, dia konsennya ada D3 keperawatan, ada S1 keperawatan. Nah, kalau yang caregiver ini itu sebenarnya bisa kalau anak SMA, anak SMK. Nah, kalau sekarang kan memang ada konsen anak SMK kesehatan. Itu boleh dia setelah lulus ikut pelatihan. Bahkan sekarang banyak tuh Pak, saya lihat juga kemarin di media sosial ada seorang anak yang dikirim ke Jepang gitu kan. Dan itu tes. Jadi dia mengikuti tes untuk menjadi caregiver di Jepang. Jadi memang seluruh anak lulusan SMA misalnya dia tidak mungkin belum rezeki untuk kuliah gitu ya. Nah, dia untuk mengikuti ini dia terpilih misalnya itu bisa juga. Nah, itu memang ada juga alumni kami yang sudah bekerja di Jepang sebagai caregiver itu. Dan sekarang masih di Jepang. Semalam sempat kontak-kontakan, maksudnya lebih saya tanya di sana kompetensinya seperti apa. Ternyata sama aja. Di Jepang itu kayak memandikan, buang air besar, buang air kecil, itu mereka dampingi. Bahkan anak saya itu caregivernya di rumah sakit khusus lansia yang ada di Jepang. Ada berapa orang itu, Bu? Kalau yang di Jepang ini kebetulan baru 1 orang. Terus sempat juga ada anak kami ikut pelatihan di Jakarta menjadi caregiver juga di Jakarta. Permintaan di Jakarta kan juga lumayan besar. Kalau di Tarakan ini juga beberapa kali banyak yang meminta untuk caregiver di sekolah kami ya kan, alumni juga sempat kami berikan kesempatan untuk merawat orang sakit, terus lansia begitu ada. Jadi memang permintaannya banyak, cuman ya itu tadi orang yang ingin menjadi caregivernya ini yang masih minim. Artinya nggak cuma lulusan D3 atau S1 tadi, Bu, ya? SMK pun bisa, guys. Nah, ini luar biasa yang menjadi seorang caregiver. Nah, ibu tadi nyinggung soal Jepang, soal Jakarta dan segala macam. Nah, artinya kan memang kebutuhan untuk caregiver ini cukup tinggi, Bu, ya, di sekarang nih, apalagi di masyarakat perkotaan ini kan. Betul. Yang membutuhkan sekali perawatan untuk lansia atau orang tuanya misalnya kan, Ibu, ya? Iya, betul. Karena mungkin kesibukan juga ya kan, anak-anak yang sibuk bekerja, jadi juga tidak bisa juga kita salahkan karena memang dunia sekarang butuh pekerjaan ya untuk ibaratnya untuk ya menjalani hidup gitu. Jadi kadang ya untuk menjaga lansia di rumah sebenarnya kalau saya konsennya mereka memperhatikan pada dasarnya supaya ada yang mendampingi. Nah, daripada yang diminta untuk mendampingi ini orang yang tidak paham terkait kondisi fisik lansia, kondisi kesehatannya. Nah, kenapa tidak dia caregiver aja yang dia panggil untuk merawat di rumah. Ngomong-ngomong soal Jepang tadi, Bu, bisa di-spill sendiri ya, Bu, berapa kisaran gaji yang bisa diberikan, yang bisa didapatkan untuk menjadi seorang caregiver nih, Bu, apalagi di Jepang ini ya? Kalau yang dari alumni kami itu sempat memang di sekolah itu kami panggil sebagai pemateri kami juga supaya motivasi anak-anak yang lagi sekolah, adik-adik kelasnya itu 1 bulan itu dia 18 juta. Wih, lumayan juga itu, guys. Iya, Semangat jadi awalnya itu kalau nggak salah 15, lalu dia ada tingkatan-tingkatan lagi di sana. 18 juta itu dia sudah pegang. Belum katanya kalau saya ada dinas malam, Bu. Itu biasanya yang dinas malam itu ada lagi, Bu. Jadi dia harus sudah bisa bahasa Jepang yang N berapa gitu. Saya masih kurang ini. Jadi dia dapat bisa sampai 21 juta dia pegang 1 bulan. 1 bulan. Ya. Terus kalau dia tuh suka bilang kalau kita hidupnya sederhana, Bu, di Jepang kita bisa lah, Bu, ngirimin orang tua tuh sekian berapa, karena untuk kehidupan di Jepang itu untuk bayar tempat tinggal, makan itu paling habis 5 jutaan. Dan caregiver ini kan biasanya juga tinggal dengan yang dirawat ya, Bu, ya, biasanya kan? Ada yang tinggal dengan rumah lansia, tapi kalau konsennya alumni kami ini yang kerja di Jepang ini dia di rumah sakit khusus lansia. Oh iya. Iya. Mungkin kalau di Tarakan sendiri bagaimana, Bu, peluang untuk menjadi caregiver ini, Bu? Kalau dilihat dari permintaan yang pernah masuk ke saya, terutama di kami ini kan, Pak, kalau di sekolah itu ada teaching factory. Nah, kayaknya di semua SMK ada, tapi karena SMK kesehatan ini satu saja di Tarakan, sehingga konsennya ke kami. Nah, teaching factory ini kami memiliki suatu usaha. Nah, jadi kami buatlah ada caregiver di sekolah kami. Dan ternyata setelah kami membuka itu dan permintaannya tuh luar biasa, banyak. Ya, berapa, dan Bu? Mereka menerima tarif yang kami berikan itu juga mereka menerima. Jadi kalau tidak salah tarif kami itu per 8 jam adalah 200.000. Jadi kalau dia mintanya 1 minggu
200.000 dikali 6 hari. Jadi dia sudah dapat 1.200.000. Itu kalau dia mintanya 8 jam. Kadang ada yang minta sampai dengan shift pagi sama shift sore. Nah, kami biasa nanya dulu ke caregivernya, kira-kira mau nggak itu dari pagi sampai sore standby di rumah lansia? Mau, Bu. Nah, itu. Kan anak-anak ini kan jiwanya masih ini ya. Dia mau. Jadi otomatis sudah 400.000 per hari, dikali dia 6 hari ya. Alhamdulillah lumayan. Permintaannya banyak, cuman kami kurang untuk terbatas lah, Bu. Terbatas. Jadi kadang kami sempat nolak, mohon maaf ini caregiver kami masih di tempat lain sehingga belum bisa memenuhi panggilan yang ada di tempat ibu. Sejak kapan, Bu, di SMK Kesehatan buka itu? Sejak 2021. 2021. Jadi memang tidak secara kami tidak promosikan di media sosial karena kami juga belum siap atas permintaan, sedangkan kami tidak mempromosikan di media sosial, permintaannya juga lumayan tinggi, ya. Jadi tidak ini ya begitulah. Semoga nanti kalau memang ada programnya di sini gitu kan bisa banyak permintaan, bisa nanti kerjasama juga dari sekolah karena kan kami meluluskan anak-anak di SMK, bisa kami jaring siapa yang mau bekerja, siapa yang mau kuliah, karena memang kalau SMK itu konsen utamanya dia harus bekerja dulu. Kalau memang dia mau meneruskan perkuliahan ya boleh. Lalu dia harus dibekali dengan berwirausaha juga. Begitu. Ada berapa sekarang yang sudah menjalani caregiver ini, Bu? Yang dari tadi, Bu? Kalau di sekolah kami itu sempat ada dulu 3. Jadi memang sebenarnya konsennya ada 5 anak. Nah, dari 5 anak ini sudah ada yang bekerja. Jadi sebelum dia bekerja di tempatnya yang sekarang ini, dia itu awalnya caregiver dulu. Jadi, Bu, saya nggak mampu kuliah. Saya kasihan juga orang tua saya harus biaya saya kuliah lagi. Oh ya udah, kamu jadi sekarang kegiatannya apa? Saya bantu-bantu orang tua aja, Bu. Oh ya lah, nanti kalau memang ada panggilan caregiver, kamu ibu ini ya, karena kan mereka sudah ada sertifikat yang berlogo Garuda ini yang nasional tadi kan, yang BNSP tadi. Jadi itulah yang bisa membuat mereka pede gitu untuk kerja. Dan alhamdulillah saya rekrut ya kan, ada rekrutmennya juga, ada tanda tangan bahwa selama 6 bulan, saya awal itu mulainya dari 6 bulan. Jadi kalau ada 6 bulan ini kamu sama ibu dulu, sama sekolah dulu. Jadi kalau ada permintaan kamu boleh kerja gitu. Alhamdulillah selama itu berjalan juga, alhamdulillah mungkin terbuka kali ya rezekinya dia. Dipanggil kerja, jadi ada lowongan juga pekerjaan di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah kerja di rumah sakit. Jadi ya seperti itu yang membuat caregiver kami jadinya berkurang, tapi alhamdulillah kan maksudnya pekerjaannya lebih ini lagi kan. Artinya ada jenjang karir lah yang dapat. Iya, betul. Jadi kalau memang nanti selama dia bekerja di rumah sakit dia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, D3 keperawatan atau S1 keperawatan, nah itu malah lebih bagus. Itulah utamanya. Jadi banyak juga tuh caregiver itu dia cari duit ya kan. Dia dibekali ilmu, terus dia cari penghasilan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kayak gitu. Oke. Buat teman-teman yang ingin menjadi seorang caregiver atau tertarik di bidang caregiver, caregiver itu mohon dijadikan profesi sebagai panggilan hati, bukan hanya sekedar pekerjaan. Nah, di dalam situ juga kita harus dibekali dengan skill yang baik, komunikasi, dan juga terutama adalah etika. Begitu. Jadi tetap semangat. Caregiver ini suatu bidang yang lumayan banyak peminatnya, dan semoga nanti menjadi salah satu jembatan lah untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Oke, Ibu, terima kasih banyak, Bu, sudah mau berbagi informasi dengan kami terkait caregiver. Semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan tadi Ibu sudah spill kalau ada urusan yang berkaitan dengan caregiver, teman-teman atau sobat tripod semua butuh, silahkan berdiskusi atau silahkan menghubungi Ibu atau langsung ke SMK Kesehatan, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih sobat tripod. Kita berjumpa kembali nanti di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Oke.